Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen sekalian dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ABT kelas 5C Malang. Pada malam hari ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kami berupa PPT, PBL. Saya Puja Versti yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Masita Khotifatun Nazifa, kedua ada Vina Gracia Tamba, ketiga ada Salsa Kinasi, keempat Cindy Lestari, dan yang terakhir ada Ditasha Syah Sabrina. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan pada presentasi malam hari ini. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dibaca oleh saya sendiri. Kedua adalah profil perusahaan dan produk yang ditawarkan akan dibacakan oleh Salsa Kinasi. Segmentasi pasar dan analisis internal akan dibacakan oleh Cindy Lestari. Analisis eksternal dan analisis pelanggan serta strategi digital akan dibaca oleh kami akan dibacakan oleh Masita. Analisis kompetitor digital dan strategi. Analisis kompetitor akan dibacakan oleh Ditasha. Dan yang terakhir ada timeline, indikator KPI, serta strategi pemasaran digital akan dibacakan oleh Vina Gracia. Latar belakang dari PBLKB adalah kami menjalankan kegiatan Project Based Learning ini dalam rangka untuk membantu promosi Sandy's Coffee dan Eatery. Sandy's Coffee dan Eatery ini merupakan kafe yang menyajikan makanan Palembang serta kopi kekinian. Dalam kegiatan kami ini, kami membuat strategi promosi digital berupa konten media sosial dan mengenalkan sistem CRM agar data pelanggan lebih teratur. Tujuannya agar supaya kopi Sandy's Coffee dan Eater ini lebih dikenal oleh banyak orang, menarik pelanggan baru, dan lebih berkembang di era digital ini. Baik, profil UMKM dari mitra kami adalah nama mitra kami adalah Sandy's Coffee and Eatery, kemudian beralamat di Ruko Graniaga, Blok B, nomor 5051, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kemudian kontaknya adalah 0858 3567 4922. Lalu kita bisa menemukan Instagramnya Sandy's Coffee .id, kemudian TikToknya adalah sandiscoffee.id. Produk yang ditawarkan adalah menu coffee dan coffee, yaitu varian coffee-nya ada espresso, latte, americano, kemudian varian tehnya ada leciti, tea, lemon glow, kemudian varian non coffee-nya ada matcha, choco chill, dan super. Yang selanjutnya ada menu khas Palembang, contohnya seperti ada pempek, tepuan, selimpungan, kemudian menu snack dan western food yang ada burger, chicken wings, dan nugget. Lalu berikutnya, untuk segmentasi pasar, pertama ada segmentasi geografis, yaitu berfokus pada area Batam Kota, khususnya kawasan Grand Niaga Mas dan sekitarnya. Lalu kedua, pada segmentasi demografis, konsumen berusia remaja hingga dewasa muda, yaitu sekitar 17 sampai 35 tahun, dan pelanggan utamanya adalah mahasiswa dan pelajar. Lalu yang ketiga, pada segmentasi psikografis, konsumen yang mencari tempat untuk hangout maupun pelanggan yang memanfaatkan suasana kafe untuk belajar, bekerja, atau sekedar bersantai work from cafe. Lalu keempat, pada segmentasi perilaku, konsumen cenderung mencari kenyamanan dan keunikan dari tempat yang mereka kunjungi, mulai dari harga yang terjangkau, menu khas yang menarik, serta lokasi yang mudah dijangkau. Lalu pada analisis internal, pertama pada strength atau kekuatan, adanya konsep unik yang berbeda, seperti perpaduan antara coffee shop modern yang diiringi dengan makanan tradisional, yaitu kuliner khas Palembang. Yang kedua, harganya terjangkau, serta adanya paket promo mahasiswa yang dapat membuat coffee shop tersebut memiliki daya tarik yang besar dan cukup tepat sasaran, yaitu pada mahasiswa. Lalu suasananya juga nyaman untuk nongkrong, kerja kelompok, atau work from cafe. Lalu untuk weakness atau kelemahan, pertama yaitu dari sisi keterbatasan promosi digital, karena hanya melalui Instagram,
dan kurang memanfaatkan fitur-fitur pada platform serta ide konten yang belum tertata rapi. Lalu, implementasi CRM saat ini masih terbatas karena pengelolaan data masih dilakukan secara manual sehingga sulit untuk menciptakan promosi kepada customer reguler serta potensi repeat order tidak berjalan maksimal. Lalu, sumber dayanya masih terbatas karena personal atau tim kurang efisiensi dan fokus pada kerja yang berdampak pada promosinya tidak berjalan dengan maksimal dan kegiatan operasionalnya tidak berjalan dengan sesuai. Selanjutnya adalah analisis eksternal. Yang pertama, ada perpaduan antara coffee shop modern dengan kuliner khas Palembang menciptakan keunikan yang membedakan mitra dari kedai kopi konvensional. Yang kedua, target pasar yang jelas, yaitu mahasiswa dan kalangan anak muda, serta berada di lokasi yang strategis, karena dikelilingi oleh penghuni perumahan dan penggunaan layanan komersial lainnya. Yang ketiga adalah persaingan industri coffee shop yang ketat karena banyak pesaing yang menawarkan konsep tempat atau harga yang serupa. Dan yang terakhir adalah sensitivitas harga karena konsumen sangat sensitif terhadap kenaikan harga sehingga mitra harus terus menjaga kualitas dan promosi agar value for money. Selanjutnya adalah analisis pelanggan dan strategi digital. Pada segmentasi dan preferensi, target utama adalah Gen Z dan milenial yang mencari nilai kenyamanan dan keunikan menu lokal. Yang kedua, ada strategi digital, yaitu berfokus pada Instagram dan TikTok dengan konten yang sesuai dengan tren, visual menarik, dan storytelling otentik untuk mendorong review dan promo. Nomor 8, yaitu analisis kompetitor, digital, dan strategi konten. A. Kompetitor langsung untuk coffee shop modern. Yang pertama ada digital presence, konten visual yang sangat estetik, untuk feeds Instagram terlihat rapi. Harus konsisten dan didukung iklan berbayar untuk menaikkan traffic. Yang kedua yaitu strategi konten. Konten atau suasana interior cafe agar menarik dan terlihat mewah dan terlihat juga harganya terjangkau. Kuat pada promosi terstruktur. Yang ketiga yaitu strategi digital. Fokus pada IG dengan konten yang sesuai tren, visual menarik, dan storytelling otentik untuk mendorong review dan promo. B. Kompetitor tidak langsung untuk kuliner Palembang dan kopi. Pada digital preference, konten visual yang sangat estetik untuk feed Instagram rapi, konsisten, didukung iklan berbayar untuk menaikkan traffic. Yang kedua, strategi konten, fokus pada kualitas makanan dan autentitas. Diperkuat testimoni review, rasa yang baik. Yang ketiga, strategi digital, memanfaatkan keunikan kuliner Palembang yang berbeda, disajikan dengan visualisasi modern. Selanjutnya, yaitu analisis kompetitor. Ada dua jenis kompetitor, yaitu kompetitor langsung dan tidak langsung. Kompetitor langsung, coffee shop modern untuk anak muda. Yang tidak langsung, tempat makan khas Palembang yang jual kopi. Yang pertama itu ada kehadiran digital, langsung aktif di media sosial, kontennya bagus dan rapi, tidak pakai iklan online. Yang tidak langsung, fokus ke rasa makanan dan ulasan pelanggan. Lalu yang kedua, strategi konten, langsung tampilkan suasana kafe dan promosi rutin. Yang tidak langsung, tampilkan makanan Palembang dengan gaya modern. Itu ada timeline pengerjaan PBL, platform Instagram. Ada 6 tahapan. Yang pertama, menganalisis segmentasi pasar utama Sandwich Cafe dan Eatery. Tujuannya untuk mengetahui arah strategi dan gaya konten yang akan digunakan sebagai daya tarik calon pelanggan baru. Lalu yang kedua, menetapkan visual konsep biru putih untuk setiap konten. Tujuannya membangun branding sendiri bagi gaya konten Sandwich Cafe. Lalu yang ketiga, memulai mendesain konten mulai dari high cover yang terdiri dari profile company, katalog menu, testimoni, dan paket promo atau bundling. Tujuannya menimbulkan daya tarik dari desain konten yang sesuai dari segmentasi pasar Sandwich Cafe. Lalu tahapan yang keempat ada mengirimkan desain high cover kepada pihak Sandwich Cafe dengan tujuan mengevaluasi serta memberikan masukan mengenai desain kepada mahasiswa. Tahapan yang kelima, melaksanakan evaluasi dan masukan desain yang diberikan oleh pihak Sandwich Cafe
Tujuannya untuk menyelaraskan keinginan dari pihak Kopi dengan hasil desain. Lalu tahapan yang keenam, memposting konten dari hasil desain hal cover ke story Instagram dengan tujuan mengetahui insight dari konten story serta menciptakan awareness kepada audiens dan engagement kopi. Ada indikator KPI membantu mengevaluasi sejauh mana strategi digital marketing yang diterapkan memberikan dampak terhadap peningkatan visibilitas, interaksi pelanggan, serta kesadaran merek atau brand awareness. Ada peningkatan jumlah pengikut pada sosial media sendiri kopi dan eatery, meningkatkan interaksi bersama audiens, meningkatkan partisipasi audiens, respon terhadap hal Instagram, peningkatan kunjungan pelanggan secara langsung ke sandwich kopi dan eatery, serta konsistensi terhadap kualitas konten. Lalu ada strategi pemasaran digital yang terdiri dari optimasi media sosial yang kami kembangkan melalui Instagram, fokusnya untuk branding dengan membuat konten tren yang bertema evergreen dengan menempatkan feed, story, dan reel sesuai dengan konsep yang telah kami tentukan. Lalu ada target audience dan segmentasi. Target utama dari Sandwich Cafe ini adalah pelajar, mahasiswa, juga pekerja muda, sehingga akan menampilkan konten yang memperlihatkan suasana kafe dengan postingan yang akademik dan untuk menarik minat para pengunjung. Lalu konten dan storytelling yang berfokus pada evergreen content agar tetap relevan dalam jangka panjang, namun tetap disesuaikan dengan tren serta kebutuhan promosi kafe. Adapun konsepnya yaitu dijalankan melalui lifestyle dan experience, konten, highlight dan produk visual, behind the scenes, dan barista movement, promo, serta event konten. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah mempresentasikan hasil dari kerja kami pada malam hari ini. Sekian hasil dari presentasi kelompok 3. Ucapkan terima kasih dan juga maaf jika ada kesalahan kata selama proses presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.